menekankan bahwa pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus itu harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak. Jadi bukan hanya kurikulumnya saja, tapi juga metode pengajaran, cara menilai, dan media yang digunakan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan fisik, intelektual, sosial, maupun emosional mereka. Dari hasil observasi di SLB Harapan Pelangi dan hasil identifikasi di SDN Selawu 2, terlihat bahwa setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga strategi pengajarannya perlu lebih individual dan fleksibel, serta didasarkan pada asesmen yang tepat. Nah, peran guru juga sangat penting karena guru harus memahami karakteristik tiap siswa, menyesuaikan pembelajarannya, dan bisa menggunakan teknologi untuk membantu mendukung proses belajar. Selain itu, pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus tidak bisa hanya berjalan dengan sendirinya. Harus ada kerjasama antar sekolah, guru, orang tua, dan para profesional lainnya agar tercipta lingkungan belajar yang inklusif dan benar-benar membantu anak berkebutuhan khusus untuk berkembang secara optimal. Nah, jadi penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami kondisi nyata proses belajar siswa berkebutuhan khusus secara lebih mendalam. Nah, data ini diperoleh melalui beberapa teknik, yaitu observasi secara langsung di SLB Harapan Pelangi untuk melihat interaksi antara guru dan murid. Kemudian, peneliti juga melakukan penilaian menggunakan instrumen sederhana kepada siswa di SDN Selawu 2 Jember guna mengidentifikasi adanya hambatan akademik atau perilaku belajar tertentu. Nah, wawancara informal dengan guru kelas dan guru pendamping turut memberikan informasi tambahan tentang kondisi perkembangan siswa dan strategi pembelajaran yang biasa diterapkan. Nah, seluruh data ini diperkuat dengan dokumentasi berupa foto kegiatan dan catatan lapangan. Nah, data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode analisis interaktif melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara berulang. Nah, untuk memastikan keabsahan temuan, peneliti ini menerapkan trigulasi sumber, trigulasi metode, serta memastikan kembali informasi kepada guru terkait sehingga data yang diperoleh benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya ada hasil dari SDN 02 Selawu Jember, di mana kegiatan observasi dan identifikasi anak berkebutuhan khusus atau ABK dilaksanakan di kelas 3 SDN Selawu 02 Jember dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi peserta didik serta mengidentifikasi kemungkinan adanya anak yang memerlukan layanan khusus atau bentuk pendampingan individual sebagaimana yang diterapkan di sekolah luar biasa atau SLB. Observasi ini dilakukan secara terstruktur menggunakan instrumen identifikasi ABK yang mencakup berbagai aspek perkembangan, mulai dari penglihatan, pendengaran, kemampuan belajar, kondisi kesehatan, motorik halus, perilaku sosial, hingga respon peserta didik terhadap instruksi maupun situasi pembelajaran di kelas. Setiap aspek tersebut diamati dengan teliti untuk memastikan bahwa berbagai potensi hambatan baik yang berkaitan dengan kemampuan akademik maupun faktor non-akademik seperti kestabilan emosi dan frekuensi kehadiran dapat terdeteksi secara objektif. Dari 10 siswa yang diobservasi diperoleh temuan sebagai berikut. Yang pertama ada 2 peserta didik, Fajar dan Akbar, menunjukkan ciri-ciri yang termasuk ke dalam kategori kesulitan belajar atau learning disabilities. Keduanya memiliki kesulitan dalam membaca, menulis, memahami materi pelajaran, serta menunjukkan kemampuan akademik yang lebih lambat dibandingkan teman sebayanya.
Yang kedua, ada satu peserta didik, yaitu Siti Aisyah, tidak menunjukkan gangguan belajar, namun ditemukan adanya gangguan kesehatan yang berulang, yang mempengaruhi kehadiran dan kontinuitas proses belajar. Dan yang ketiga, ada 7 peserta didik lainnya menunjukkan perkembangan kemampuan dan perilaku belajar yang normal sesuai tahap perkembangan usia sekolah dasar. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai hasil observasi di SLB Harapan Pelangi. Pembelajaran di dalam kelas menunjukkan kondisi peserta didik dengan karakteristik dan kebutuhan yang sangat beragam. Masing-masing siswa memiliki hambatan berbeda sehingga guru harus menyesuaikan strategi mengajar agar tepat sasaran. Di kelas, guru tampak menerapkan pendekatan individual dan fleksibel, memberikan arahan dengan bahasa sederhana, menggunakan media konkret, serta memberi penguatan positif serta menunjukkan pencapaian sekecil apapun. Lingkungan belajar terlihat kondusif, namun guru tetap menghadapi tantangan dalam mempertahankan fokus belajar siswa karena perhatian mereka mudah teralihkan. Oleh sebab itu, pembelajaran sering dilakukan dengan bantuan visual, benda nyata, maupun aktivitas secara langsung, agar materi lebih mudah dipahami dan siswa tetap terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Baik, yang selanjutnya yaitu saya mendapatkan beberapa peserta didik yang telah saya identifikasi di sekolah luar biasa di Harapan Pelangi, yaitu yang pertama ada M. Robi dengan diagnosis autis berusia 11 tahun dan duduk di kelas 5. Hasil observasinya menunjukkan bahwa perkembangan bicara dan bahasanya itu terlambat. Ucapan kata terdengar kurang jelas dan ia sering tidak menanggapi ketika diajak berbicara dengan lawan jenisnya atau lawan bicaranya. Perhatiannya terhadap lingkungan sekitar sangat rendah. Ia lebih banyak terpaku pada objek bergerak atau bergetar. Ketika kegiatan berlangsung, Robi tampak hiperaktif, yaitu kesulitan duduk dengan tenang, serta menunjukkan koordinasi gerak yang kurang stabil. Ia juga belum dapat mengurus diri sendiri sesuai dengan usianya. Dalam situasi tertentu, tampak muncul perilaku menolak atau membangkang, terutama jika kegiatan berubah dari rutinitas yang biasanya dia lakukan. Emosinya juga terlihat mudah terpicu dan Robi sering kesulitan mempertahankan konsentrasi sehingga perhatian dengan cepat terpecahkan. Baik, yang selanjutnya ada peserta didik yang bernama Angger menunjukkan karakteristik low vision. Ia tampak kesulitan mengenali objek secara visual, terutama dalam jarak jauh saat berjalan di kelas. Ia sering meraba permukaan, meja, atau dinding untuk memastikan arah dan beberapa kali hampir tersandung. Bagian hitam pada bola matanya tampak keruh dan matanya bergerak terus-menerus untuk membaca atau melihat tulisan. Angger harus sangat dekat ke media sehingga guru menyesuaikan pembelajaran dengan menulis huruf lebih besar, memakai gambar yang jelas, serta menempatkannya pada posisi duduk yang paling sesuai dengan jarak pandang terbaik. Pendekatan tersebut membantu Angger tetap dapat berpartisipasi dalam kegiatan belajar meskipun dengan keterbatasan visual yang dimiliki. Lalu peserta didik yang ketiga bernama Cantika mengalami gangguan tunarungu pendengaran total dan hanya dapat mendengar bila terdapat cairan yang keluar dari kedua telinganya. Komunikasi verbal tidak dapat diterima secara efektif sehingga ia sepenuhnya mengendalikan penglihatan untuk memahami instruksi. Cantika memperhatikan gerak bibir, bahasa tubuh, tulisan, serta media visual sebagai sumber informasi. Guru memastikan instruksi dituliskan secara jelas, melakukan kontak mata sebelum memberi arahan, serta menunjukkan contoh melalui gambar gerakan atau tayangan visual. Dengan pendekatan seperti ini, Cantika mampu mengikuti pembelajaran dengan lebih mudah meskipun tidak dapat mengendalikan pendengarannya.
Baik, selanjutnya peserta didik yang terakhir yaitu bernama Fahri, peserta didik yang mengalami tunagrahita yang menunjukkan perkembangan belajar lebih lambat. Secara fisik, ia tampak memiliki postur yang kurang seimbang dan belum mampu mengurus sesuai dengan usianya. Kemampuan bahasa dan kepekaan sosial masih rendah dan dalam proses akademik, Fahri memerlukan waktu yang jauh lebih lama dibanding teman sekelasnya. Prestasi belajarnya rata-rata selalu rendah dan daya tangkap terhadap penjelasan guru juga lambat. Ia sering tertinggal dalam menyelesaikan tugas, bahkan membutuhkan banyak pengulangan instruksi. Dalam kemampuan membaca, Fahri masih sering melakukan kesalahan, pemahaman bacaan rendah, serta membutuhkan waktu lama untuk menyalin tulisan. Ketika menulis pada kertas tanpa garis, arah tulisan tidak konsisten dan sering miring. Ia juga tampak kesulitan membedakan simbol atau tanda matematika sederhana. Jadi, secara keseluruhan, hasil observasi menunjukkan bahwa proses pembelajaran di SLB Harapan Pelangi telah berusaha memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masing-masing. Guru menggunakan berbagai strategi mulai dari visual, audiovisual, latihan motorik, hingga komunikasi nonverbal untuk memastikan semua siswa dapat mengikuti kegiatan belajar dengan kapasitas terbaiknya. Suasana kelas tampak penuh empati, namun tetap terarah dan terstruktur. Perkembangan siswa tampak tumbuh perlahan sesuai kemampuannya, dan peran guru menjadi sangat penting dalam memberikan pendampingan, motivasi, serta penerimaan yang positif. Kolaborasi antara sekolah dan orang tua masih diperlukan agar kemajuan anak tidak berhenti di lingkungan sekolah saja, tetapi juga dapat berlanjut dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan hasil gabungan dari observasi di SLB Harapan Pelangi dan identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus di SDN Selawu 2. Nah, di SLB Harapan Pelangi, kami menemukan bahwa peserta didik memiliki kebutuhan khusus yang sangat beragam, seperti autis, low vision, tunarungu, dan tunagrahita. Setiap anak menunjukkan karakteristik yang berbeda, sehingga guru menyesuaikan pembelajaran secara individual dan fleksibel. Media yang digunakan juga beragam, mulai dari benda konkret, kartu huruf, gambar visual, hingga audio visual, agar materi lebih mudah dipahami. Lingkungan kelas dibuat aman dan kondusif untuk mendukung fokus dan kenyamanan belajar. Sementara itu, di SDN Selawu 2, identifikasi dilakukan pada seluruh siswa di kelas 3. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat 3 siswa, yaitu Fajar memiliki kesulitan belajar spesifik seperti disleksia, disgrafia, dan diskalkulia, sehingga membutuhkan metode multisensori dan instruksi sederhana. Kemudian, Muhammad Akbar tidak masuk kategori ABK, namun dia menunjukkan ciri lamban belajar sehingga perlu pemantauan dan pembelajaran bertahap. Kemudian yang ketiga yaitu Damar, menunjukkan perkembangan normal tetapi tetap perlu dipantau perkembangannya secara berkala. Nah, ketika kedua temuan ini digabungkan, terlihat bahwa baik di SLB maupun di sekolah reguler, prinsip utama pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus itu tetap sama, yaitu melakukan penyesuaian strategi pembelajaran. Kemudian, menggunakan media visual dan konkret, serta memberikan instruksi yang jelas dan bertahap. Perbedaan utamanya adalah tingkat hambatan. Peserta didik di SLB ini memiliki kebutuhan yang lebih kompleks, sedangkan di SDN Selawu 2 ini hambatannya lebih ringan dan dapat ditangani dengan intervensi akademik.
Secara keseluruhan, kedua hasil ini saling melengkapi. SLB memberikan contoh bagaimana menangani kebutuhan yang berat, sedangkan di SDS Lawu 2 ini menunjukkan pentingnya screening dini untuk mendeteksi hambatan yang tidak tampak. Nah, dengan demikian baik sekolah khusus maupun sekolah reguler sama-sama membutuhkan pembelajaran yang adaptif, responsif, dan berpusat pada kebutuhan masing-masing peserta didik. Nah, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa pendidikan anak berkebutuhan khusus memerlukan pendekatan yang adaptif, kemudian individual dan juga kolaboratif, karena setiap peserta didik itu memiliki karakteristik, kekuatan, serta hambatan yang berbeda, sehingga strategi pembelajaran harus disesuaikan dengan melalui penyesuaian kurikulum, penggunaan metode multisensori, penyederhanaan instruktur, serta pemanfaatan media konkret dan visual agar pembelajaran lebih efektif dan inklusif. Nah, temuan di SD Slawu menunjukkan bahwa meskipun di sekolah reguler, beberapa siswa tetap membutuhkan layanan diferensiasi dan juga dukungan khusus, terutama bagi yang mengalami kesulitan belajar spesifik. Sedangkan observasi di SLB Harapan Pelangi mengungkapkan kebutuhan yang lebih kompleks yang menuntut pendampingan intensif, lingkungan belajar yang terstruktur, serta pendekatan yang konsisten dan fleksibel. Secara keseluruhan, keberhasilan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sangat dipengaruhi oleh kompetensi guru, strategi pembelajaran yang tepat, serta kolaborasi antar sekolah, orang tua, dan tenaga didik profesional, agar setiap peserta didik dapat mengembangkan potensi akademik, sosial, dan emosionalnya secara optimal dalam lingkungan yang aman, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan mereka.